Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muzayana Alfiah, kelas 11 IPA 4, nomor urut absen 21, akan menerangkan tentang materi integral. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama tentang definisi integral. Yang kedua adalah rumus dasar integral. Dan yang terakhir adalah sifat-sifat integral. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan membahas sedikit tentang konsep integral. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, untuk apa gunanya mempelajari integral? Ternyata, integral hadir untuk menjawab masalah tentang luas daerah dan volume. Yang pertama, luas daerah. Mungkin dalam pikiran kita dapat menghitung luas daerah yang berbentuk persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar, ataupun mungkin lingkaran dengan pi r kuadrat. Tetapi integral ini hadir di kalangan ilmuwan karena pada saat itu mereka kesulitan dalam menghitung luas daerah yang bentuknya tidak beraturan. Mungkin dapat kita gambarkan. Luas daerah yang saya maksud adalah seperti pada gambar ini. Kita dapat menghitung luas daerah dengan menggunakan konsep integral. Selain itu juga dapat kita lakukan pada menghitung panjang lintasan listrik. Di sini terdapat dua tiang listrik, dan di sini tiang listrik yang dipasang secara melengkung. Dapat kita gunakan konsep integral dalam penerapannya. Oke, sampai di sini integral sangatlah penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita masuk ke dalam materi. Yang pertamanya adalah definisi integral. Integral merupakan kebalikan dari turunan atau anti turunan. Sebagai contoh, saya akan menuliskan soal tentang turunan. Di sini saya menuliskan fx sama dengan x kuadrat tambah 10, dan turunannya adalah 2x, di mana x kuadrat itu turunannya 2x dan 10 adalah konstanta dan turunannya selalu 0. Begitu pula dengan contoh yang kedua. Di sini fx sama dengan x kuadrat kurang 20, turunannya adalah 2x. Nah, oke. Proses dari kiri ke kanan itu merupakan cara menentukan turunan. Nah, untuk integral merupakan caranya dapat kita balik cara yang kanan ke kiri. Nah, bagaimana cara menulis notasinya? Adapun caranya sebagai berikut. Sini saya menuliskan integral. Ini bentuknya menyerupai cacing karena ini merupakan karena integral itu tidak pernah lepas dari penjumlahan, di mana penjumlahan dalam bahasa Inggris itu arti sum. Jadi integral merupakan huruf S yang direnggangkan sehingga berbentuk seperti ini. Oke, lanjut. Integral 2x dx. Ini dx merupakan diferensi x. Ini kita anggap sebagai lawan. Lawan dari diferensi x terhadap 2x. Hasilnya adalah x kuadrat ditambah 10. Lanjut, contoh kedua. Kita tuliskan seperti pada contoh pertama. Sini integral 2x dx. Sama seperti di atas, diferensi x. Kita anggap ini sebagai lawan dari dx terhadap 2x. Hasilnya adalah x kuadrat kurang 20. Lanjut, saya akan menuliskan bagaimana bentuk umumnya. Di sini, saya telah menuliskan integral f aksen x atau fungsi dari turunan dx sama dengan fungsi awalnya ditambah c. C kita dapat dari mana? Di sini kita lihat seperti pada contoh, di sini konstantanya plus 10 dan di sini konstantanya itu minus 20. Nah, C di sini sebagai konstanta integral.
Apabila bentuknya masih seperti ini, maka ini disebut dengan integral tak tentu. Karena C-nya masih belum jelas. Tidak diketahui. Beda dengan ini, di sini ada plus 10 dan minus 20. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsi awalnya kita tidak tahu? Ini kan hasil turunan. Makanya, kita harus memahami dulu rumus-rumus dasar. Rumus dasar. Rumus yang pertama adalah integral dx. Apabila di sini ada A ini merupakan konstanta. Konstanta itu apa? Angka dari 1, 2, dan seterusnya yang tidak mengandung X. Sementara ini merupakan variabelnya bisa diubah dx. Kita dapat menggunakan variabel yang lain, mau itu Y ataupun Z, menghasilkan AX. Maka dia adalah hasil turunan dari AX. Turunan 2x 2, turunan 3x itu 3, turunan 4x itu 4, dan seterusnya. Plus C. Jadi ingat, kalau konstanta tinggal tambahkan x saja. Untuk rumus kedua, yaitu integral x berpangkat n dx sama dengan ax berpangkat n plus 1. Mengapa plus 1? Ingat, ini adalah integral, kebalikan dari turunan. Yang apabila turunan minus 1, maka di integral itu plus 1. Ini akan selalu sama dengan yang ini. Plus C. Di mana rumus yang kedua ini memiliki syarat, yaitu n tidak sama dengan minus 1. Mengapa demikian? Dikarenakan minus 1 plus 1 itu akan menghasilkan 0. Nah, apabila n-nya itu sama dengan minus 1, maka timbullah rumus seperti ini. Apabila n-nya itu sama dengan minus 1, maka timbullah rumus dasar yang ketiga, yakni integral x berpangkat minus 1 dx sama dengan ln. Kita tulis tanda mutlak x plus C. Baik, kita masuk ke dalam contoh soal. Perhatikan pada nomor 1. Di sini tertulis integral 1/2 dx. Sama dengan contoh rumus dasar pada bagian pertama. 1/2 tidak mengandung X. Jadi, kita tuliskan saja langsung di sini 1/2 X plus C. Oke, lanjut di contoh soal yang kedua. Integral X pangkat 5 dx. Bisa kita lihat, ini sama dengan rumus dasar yang kedua, di mana n-nya itu tidak sama dengan minus 1, tapi n-nya itu sama dengan 5. Kita di sini tinggal menulis x berpangkat 5 tambah 1. 5 tambah 1, 6. Kemudian, kita tulis di sini 1/6. N tambah 1. 5 tambah 1, 6. Jadi, ini selalu bersama dengan ini. Plus C. Lanjut ke soal yang ketiga. Bentuk soalnya seperti ini. Integral akar X dx. Gimana? Bentuk soal ini tidak ada yang sama dengan apa yang tertera di rumus dasar. Bagaimana cara menyiasatinya? Yaitu kita dapat mengubahnya menjadi pangkat. Dapat kita tuliskan seperti ini. Integral X berpangkat 1/2. Telah disepakati bersama, di sini X-nya berpangkat 1 dan di sini akar 2. Jadilah integral X berpangkat 1/2.
dx. Apabila dilihat, ini sudah sama dengan sifat yang kedua. Kita lanjutkan lagi caranya. Gimana? Ini kita tuliskan X berpangkat 3/2. Jangan lupa juga di sini 1/3/2 plus C. Lebih sederhananya lagi, dapat kita tulis di sini yaitu 2/3 X berpangkat 3/2 plus C. Oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar. Di sini soal nomor 4 adalah integral seperakar X dx. Nah, seperti yang kita ketahui, tidak ada dalam soal nomor 4 ini tidak mirip dengan rumus dasar yang telah saya jelaskan tadi. Maka dari itu, kita akan mengubah akar X-nya menjadi X berpangkat 1/2 dx. Kemudian, ini kan berada di bawah. Sementara ini akan kita naikkan. Bagaimana caranya? Seperti ini. Integral X berpangkat minus 1/2. Nah, mengapa demikian? Dikarenakan seperti pelajaran yang telah lalu, ada sifat eksponensial yang menyatakan seperti ini. Seper X pangkat N sama dengan X berpangkat minus N. Oleh karena itu, ini kita ubah menjadi seperti ini. dx. Kemudian, kita berikan sama dengan X 1/2. Mengapa di sini ditulis X 1/2? Karena seperti pada rumus dasar bentuk yang kedua, di situ terdapat N plus 1. Kita gunakan cara cepatnya. Caranya adalah 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, ditulis 1/2. 2-nya tetap. Nah, apabila di sini plus, maka 2 plus 1 itu 3. Jadi, ditulislah di sini 3/2. Begitu. Oke, untuk angka yang di sini atau koefisien itu selalu terbalik dengan angka yang ada di sini. Atau kita dapat tulis dengan 2/1. Kebalikan dari 1/2. Seperti ini. Jangan lupa kita tulis plus C. Bentuk sederhananya lagi yaitu 2 akar X. Akar X ini merupakan bentuk perubahan dari yang ini. Kita ubah menjadi akar X dan jangan lupa plus C. Selanjutnya, soal nomor 5. Sini tertulis integral X akar 3X dx sama dengan, nah, di sini kan tidak sama lagi dengan rumus dasar. Nah, ayo kita mengubah bentuknya kembali. Pertama-tama, saya akan menuliskan seperti ini. Integral X berpangkat 1/3 dx. Kemudian lagi sama dengan. Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Ingat, ada bentuk eksponensial yang seperti ini. X berpangkat M, X berpangkat N. Itu sama dengan
X M berpangkat M tambah N. Baik, kita tandai seperti ini. Jadi kita tuliskan seperti ini. Integral X berpangkat 1 ditambah 1/3 dx. Kemudian sama dengan 1 ditambah 1/3 itu 4/3. Integral X pangkat 4/3 dx. Nah, setelah sudah seperti ini, kita gunakan cara yang seperti saya lakukan tadi di nomor 4. Itu saya akan menambahkan ini dengan ini. Ini kan di sini plus. Yang tadi pada nomor 4 itu kan minus. Supaya lebih mengerti, kita tambahkan plus. Terus kita tulis di sini sama dengan X 3 tambah 4 itu 7. Jadi 7/3. Nah, untuk koefisiennya itu selalu terbalik. Berarti kita tulis di sini 3/7. Jangan lupa kita tulis plus C. Nah, sampai di sini ini sudah selesai. Tetapi apabila ingin hasil yang lebih sederhana, dapat kita ubah dalam bentuk seperti ini. Sama dengan ini kita keluarkan. Dan menjadi hasilnya seperti ini. 3/7 akar ini yang di bawah kita tempatkan di sini. X di dalam dan 7 itu berada di sini, di atas X. Dan jangan lupa plus C. Seperti ini. Baik, kita masuk di sifat-sifat integral. Langsung saja, sifat yang pertama dapat kita lihat pada gambar, yaitu integral K fx sama dengan K integral fx. Contohnya, yaitu contoh soal. Di sini saya menuliskan integral 3 akar X dx sama dengan, mari kita kerjakan. Oke, ada yang perlu diingat. Bentuk ini berbeda dengan bentuk yang seperti ini. Ini merupakan disebut dengan konstanta, sedangkan ini kita sebut dengan koefisien. Baik, lanjut. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, 3 kita keluarkan dari integral. Lalu kita tulis seperti ini. 3 integral, kemudian X kita ubah seperti syarat eksponen yang telah saya sebut tadi. Itu 1/2 dx. Selanjutnya, kita tuliskan lagi seperti ini. X. Kita gunakan cara magic yang telah saya gunakan seperti contoh soal sebelumnya. 2 plus 1. 2 plus 1 itu 3. Jadi, kita tulis di sini 3/2. Nah, 2-nya kita tidak apa-apakan, tetap pada tempatnya, yaitu di sini. Kemudian, untuk koefisien. Koefisien itu selalu tempatnya itu berubah. Apabila di sini 3/2, maka kita tulis di sini 2/3. Oke, jangan lupakan 3 yang di atas. Kita tulis 3. Plus C. Kemudian, bagaimana lagi dengan bentuk sederhananya? Kita tinggal tembak ini 3, habis. Lalu, turunkan 2. Oke, jangan lupa ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran.
yaitu 1/2. Kemudian kita tulis X. Untuk satunya X ini seperti ini. Dan kita tarik akar X. Mengapa saya menulis seperti ini? Karena seperti sifat eksponen yang telah saya jelaskan tadi. Di sini berpangkat 1 dan di sini akar 2. Dan jangan lupa plus C. Seperti ini. Jadi, hasil dari integral 3 akar X dx adalah 2X akar X plus C. Seperti itu. Sekarang kita lanjut pada sifat yang kedua. Perhatikan gambar. Di sini sifatnya adalah integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Oke, kita lihat pada contoh di sini. Telah saya siapkan contoh soal integral x berpangkat 5 ditambah 2x kurang 3 dx. Bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, kita harus membuat semua angka dalam sini tuh dalam bentuk integral. Baik, saya akan menuliskannya. Seperti ini, x5 dx ditambah integral 2x dx kurang 3 integral 3 dx. Seperti ini, bisa diperhatikan. Kemudian ini kita keluarkan seperti ini. X pangkat 5 dx plus 2 integral x dx kurang integral 3 dx. Seperti ini. Kemudian kita lanjut. Ini hasilnya 1/6 x pangkat 6. Karena C-nya banyak, maka saya menuliskan C1 plus C1. Ini untuk integral yang ini. Kemudian plus 2/2 x kuadrat plus, jangan lupa, C2 kurang 3x plus C3. Maka setelah seperti ini, bentuk sederhananya dapat kita tuliskan lagi. Ini turun 1/6 x pangkat 6. Ini dengan ini habis. Jadi kita tulis lagi di sini plus x kuadrat. Ini kurang 3x. Ini adalah hasil akhirnya, dimana ini turun 2/2 itu habis, jadi sisa x pangkat 2 kurang 3x. Nah, konstanta tambah konstanta itu adalah plus konstanta juga. Nah, ini adalah hasil akhir dari sifat yang kedua. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Dapat diperhatikan pada gambar. Ini adalah sifat ketiga. Integral fx kali gx dx tidak sama dengan integral fx dx kali integral gx dx. Ingat formula yang seperti ini. Untuk menjawab ini, mari kita tulis. Saya hapus dulu. Integral x plus 2 x plus 2 dx. Kemudian selanjutnya
Kemudian selanjutnya kita menulis ini, kita turunkan, jadi ini ke sini, ini ke sini, adalah x kuadrat plus 2x plus 2x plus 4 dx. Nah, apabila seperti ini, itu sudah sama seperti pada sifat yang kedua, maka kita integralkan satu-satu. Tetapi cara itu terlalu panjang, langsung saja saya akan menuliskan hasilnya, yaitu ini x kuadrat sama dengan x berpangkat 2 tambah 1, n tambah 1 kan, jadi 3. Maka koefisiennya itu kita balik, jadi 1/3. Kemudian 2x tambah 2x kan 4x, jadi langsung saja kita turunkan seperti ini, plus 4 kan itu koefisien, jadi langsung kita tulis 4. Nah, untuk x-nya dapat kita tulis x berpangkat 4x berpangkat 1 tambah 1 itu 2. Itu 2. Maka di sini juga per 2. Kemudian ini 4 dapat kita tulis plus 4x. Kita lanjut. Ini 4x plus c. Kemudian kita tulis lagi lebih sederhana, per 3x 3 plus 4 bagi 2 itu 2 plus 4x plus c. Jadi ini adalah hasil akhirnya dari integral x plus 2 akar 2 dx. Seperti itu. Baik, lanjut. Di nomor yang keempat itu ada sifatnya seperti ini, fx per gx dx tidak sama dengan integral fx dx per integral gx dx. Adapun contoh soalnya itu seperti ini, x kuadrat tambah 2x tambah 3 per x dx. Oke, mari kita kerjakan. Seperti ini. Ini kita urai. Jadi seperti ini, integral yang kolong s kuadrat per x ditambah 2x per x plus 3x dx. Terus ini integral x habis, lanjut, ini habis x plus, jadi 2 plus ini naik jadi 3x berpangkat minus 1 dx. Oke, jangan lupa kita dalam kurungkan seperti ini. Selanjutnya, oke, kita dalam kurungkan semua. Kemudian setelah itu x kita turunkan, terus x pangkat 2. Ingat rumus yang telah saya sampaikan tadi di rumus dasar. Sini n tambah 1, jadi 1 tambah 1 2, dan kita balik di sini 2 per 1, jadi di sini 1/2 koefisiennya. Kemudian ini 2 turun dengan x koefisiennya 2. Jangan lupa plus di sini. Plus kan ini x berpangkat minus 1. Nah, seperti rumus dasar tadi mengatakan, jika
N-nya itu sama dengan minus 1, maka kita tulis 3 ln X mutlak plus C. Seperti ini. Jadi, hasil dari integral X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 plus, saya ulangi. Jadi, hasil dari integral X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 per X dx itu hasilnya adalah 1/2X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 ln X mutlak plus C. Baiklah, setelah mempelajari materi tentang integral, saya dapat menarik kesimpulan, yaitu yang pertama, sini dapat kita lihat, integral adalah anti turunan atau kebalikan dari turunan atau fungsi turunan. Yang kedua, apabila terdapat soal berbentuk akar, maka akar tersebut kita ubah sesuai dengan syarat eksponensial. Contohnya yaitu seperti ini. Integral akar X dx sama dengan integral X pangkat 1/2 dx. Kesimpulan yang ketiga, pada sifat integral penjumlahan atau pengurangan, maka semua angka diintegralkan satu persatu. Maaf, di sini N. Lanjut, sebagai contohnya, integral X pangkat 5 tambah 2X kurang 3 dx, di mana semua angka yang ada di dalam sini kita integralkan satu persatu, seperti pada gambar ini. Integral X pangkat 5 dx tambah akar 2X dx kurang integral 2X dx kurang integral 3 dx. Baik, kesimpulan yang terakhir, berbeda dengan sifat integral yang ada pada pembagian dan perkalian. Di situ angkanya tidak diintegralkan satu persatu. Akan tetapi kita mencari hasilnya terlebih dahulu. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.